Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi sahabat Ihya. Semoga kita sama-sama berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang agak mendung ini, kita telah ditemani oleh guru kita bersama, Tunku Fafrur. Assalamualaikum Tunku Tiban, Tunku. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Udah sarapan, Tunku? Alhamdulillah. Rencananya setengah 11 nanti. Oh, Masya Allah. Jadi hari ini Tunku kita akan membahas tentang salat zuhur, Tunku ya? Ya, Tunku udah salat zuhur, Tunku? alhamdulillah. Ya. Masya Allah. Susah Tunku istiqamah ya? Ya, memang untuk istiqamah dari perbuatan yang baik itu sangat susah. Bahkan ini diakui oleh orang-orang dahulu, para ulama-ulama, para orang-orang saleh terdahulu. Untuk istiqamah itu sangatlah susah. Bahkan mereka ulama-ulama terdahulu itu membagi tip kepada kita agar selalu istiqamah. Istiqamah dalam Ya, dalam melakukan sesuatu hal itu. memang apa aja, Tunku? Yang pertama, saat kita melakukan sesuatu itu bukan karena yang lain, cuma karena Allah Subhanahu wa taala. Susah dulu. Susah, sangat susah. Memang sangat susah. Ya. Di dalam kitab Duratun Nasihin, Ya, di sana dijelaskan ada 4 tips agar seseorang itu menjadi istiqamah. 4 ya, Tunku ya? Qala ba'dhum al-istiqamatu bi arba'ati asya, katanya. Oh, Masya Allah. Istiqamah itu dengan 4 perkara. Masya Allah. Yang pertama al-imtisal fi muqabalatil amar. Tahu maknanya apa, Angku Saifi? Insya Allah, tahu. Yang pertama, kita menjunjung tinggi perintah Allah itu fi muqabalatil amar. Memang semata-mata karena perintah Allah. Itu yang pertama. Jadi bukan karena yang lain. Misalkan kita sholat duha pada yang kita lakukan ibadah kepada Allah berupa amalan sunat ini, memang semata-mata karena penghambaan diri kita kepada Allah. Karena kita selaku hambanya. Bentuk Ya. ubudiah kita kepada Allah. Bentuk ubudiah kita kepada Allah. Kita selaku hamba. Layaknya seorang hamba bagaimana? Kan khidmah. Khadim kepada sang penciptanya, begitu. Itu yang pertama. Ya. Nah, mungkin di awal kita ini kita terus berbagi tentang tip agar Istiqamah dulu. istiqamah. Ya. Karena memang berbicara salat duha ya, semua orang pasti bahkan ada salat duhanya. Ya, Insya Allah. Ada yang sehari. Mungkin ada yang sehari langsung Off. langsung off untuk selamanya. Ada yang sudah melakukan beberapa hari kemudian off, disambung dengan bulan berikutnya. Ada juga yang istiqamah ya. Yang bagus yang mana? Orang yang tipe ketiga ini. Istiqamah. Ya, yang istiqamah. Kemudian tips yang kedua agar istiqamah, wan nahyu fi muqabalatin nahyun. Begitulah kalau nggak salah bahasa Arabnya. Memang meninggalkan perintah Allah itu semata-mata karena itu bentuk larangan daripada Allah. Jadi bukan karena takut kepada wilayatul hisbah kalau di Aceh, bukan takut kepada ulama, bukan karena takut kepada orang-orang di sekitar. Memang dia meninggalkan perbuatan maksiat itu karena Allah. Karena perintah Allah. Tapi kalau saya pribadi, Ustaz, Ya. Tunku ya, saya rasa itu susah, Tunku. Ya, memang sangat sulit. Karena bagaimana ya? Karena apa namanya? Kita tidak bisa mengenal Allah dengan apa namanya? Karena kita kurang ilmu mungkin ya. Sehingga apa yang kita kerjakan bukan karena Allah, apa yang kita tinggalkan bukan karena Allah, tapi karena faktor sosial. Itu bukan kurang ilmu. Jadi Menurut saya itu kurang, mungkin belum dahsyatnya iman kita kepada Allah. Masya Allah. Dahsyatnya iman kita kepada Allah itu tergantung kualitas ketaatan kita. Ya. Bagaimana disebutkan dalam bait Matan Jauharah? Warud jihad ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani. Pendapat yang kuat, seseorang itu bisa menambah keimanannya kepada Allah, yang akhirnya dia tidak akan melakukan kemaksiatan, baik secara terang-terangan ataupun secara secara rahasia di saat sendiri. Itu kenapa? Karena
mereka itu selalu dalam ketaatan. Setiap hari kualitas ketaatannya selalu ditingkatkan. Tapi kita sedikit cobaan udah goyang. Ya. Misalnya hari ini udah sholat zuhar 1 rakaat, 2 rakaat atau 4 rakaat. Besok karena ada sedikit kepentingan duniawi udah kita tinggalkan. Bagaimana? Tips ya. Adapun bagaimana agar kita istiqamah ya. Ya itulah dua yang telah saya sampaikan tadi. Yang pertama menjunjung tinggi memang karena perintahnya. Kemudian menjauhi apa yang dilarangnya memang karena larangan Allah. Kemudian yang ketiga ada juga wasyukru fi muqabalatin ni'mah. Setiap ada kenikmatan yang Allah berikan seperti kita pada hari berbahagia ini, kita bisa menikmati suasana laut yang begitu indah. Masya Allah. Kita masih bisa menghirup udara yang begitu segar. Dan alhamdulillah kita bisa duduk di tempat yang sangat sederhana ini. Dan bisa kita nikmati. Iya benar. Ini semua harus kita syukuri. Ya. Rasa syukur itu bagaimana kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Cara bersyukur kan sesuai dengan definisi syukur bagaimana? Menggunakan seluruh apa yang Allah berikan kepada kita kepada hal yang Allah ridai. Kita diberikan nafas, kita harus berpikir. Di saat kita bangun pagi kita harus berpikir apa kegiatan saya nanti yang begitu beraktivitas, yang begitu bermanfaat, yang kiranya bisa Allah ridai dengan kegiatan-kegiatan kita. Salah satunya dengan melakukan salat duha. Jadi kalau memang kita ada berpikir seperti demikian, saya rasa walaupun sesibuk apapun kita bisa kegiatan apapun, tidak akan kita tinggalkan perintah-perintah Allah ini, yaitu salat duha. Syukur berarti Ustaz. Ya, yang pertama harus bersyukur. Bersyukur dengan keadaan yang Allah berikan kepada kita. Karena berapa banyak orang hari ini yang Allah berikan mereka lumpuh, tidak bisa lagi salat dalam keadaan sempurna, ya kan? Berapa banyak mereka yang pertama dulu tidak Islam mereka. Ini yang sangat patut kita syukuri yang pertama sekali. Berapa banyak mereka yang masih berada di luar agama Islam. Mereka tidak mengenal salat duha, bahkan tidak mengenal Islam itu sendiri. Ya. Maka konsep syukur inilah yang membuat hati kita bergegas untuk bisa istiqamah dan selalu salat duha dengan harapan ridhanya Allah Subhanahu wa taala.